Halo, kali ini saya mau sharing bikin makanan India ya. Siapa yang suka masakan India? Kalau saya sih suka banget masakan India. Tapi untuk ke restorannya kan kita kadang-kadang nggak semua satu keluarga suka masakan India. Jadi kalau mau bikin, saya selalu bikin cuma buat saya sama anak-anak aja karena suami juga nggak gitu suka. Nah sekarang sekalian saya mau bikin, kita sharing ya. Kita siapin bumbu-bumbunya. Untuk masakan India ini kita mau bikin nasi biryani. Jadi nasi dengan ayam biryani. Nah nasinya biasa mereka kan pakai nasi basmati. Nah di sini saya punya nasi basmati 1,5 cup. Udah saya masak aron atau masak setengah matang. Nanti kita siap untuk jadi topping si ayam biryaninya. Nah untuk ayam biryaninya di sini saya pakai drumstick atau paha ayam yang bagian bawah ya, yang kayak pentung gini. Ini kurang lebih 1 kilo, semuanya ada tulang. Terus nanti kita akan marinasi si paha ayam ini dengan, saya punya di sini setengah cup yogurt ya. Ini setengah cup yogurt, nanti dimarinasi untuk ayamnya dengan setengah sendok paprika bubuk. Ini saya pakai setengah sendok paprika bubuk, terus sama kunyit bubuk dan garam masala. Ini garam masala ini bumbunya yang paling penting ya. Nanti kita marinasi dengan ayam, terus udah gitu kita simpen di kulkas paling enggak setengah jam atau 1 malaman itu lebih bagus. Tapi kalau nggak punya waktu setengah jam udah cukup. Nah untuk bumbu bikin nasi biryaninya ini saya punya di sini ada bawang bombay. Saya pakai 2 buah bawang bombay untuk 1 kilo ayam dan 1,5 cup nasi basmati. Terus di sini saya pakai 6 siung bawang putih. Nanti saya akan parut bareng sama jahe. Di sini jahenya saya pakai 35 gram. Nanti setelah dibersihin kita parut. Nah untuk tomat nanti akan saya iris-iris aja, saya potong-potong. Dan nanti kalau yang memang karena saya pakainya paprika itu kan nggak terlalu pedas, boleh ditambah dengan cabai hijau atau cabai merah besar, jadi nggak terlalu pedas. Cuma nanti kalau kegigit lumayan ada rasa-rasa sedikit pedesnya aja. Kalau mau yang lebih pedas boleh pakai cabai rawit. Nah untuk topping nanti saya pakaiin di sini ada daun mint, akan saya potong-potong atau dicincang ya, cincang kasar dengan daun ketumbar atau koriander atau daun wansui. Ini kira-kira aja sesuai dengan selera. Kalau nggak suka baunya juga boleh di skip. Nah terus untuk bumbu selain tadi saya sebutin ada garam masala, ada kunyit, nanti untuk direndam sama si ayam, dan ini ada paprika bubuk. Saya juga di sini tadi saya punya ada kapulaga India. Biasanya saya punya kapulaga India yang masih bulat-bulat ya bentuknya. Nah tapi karena kemarin cari saya nggak ketemu, adanya ketemu yang bubuk. Ini jadi saya tetap pakai yang bubuk. Kalau punya yang bulat-bulat lebih bagus, jadi dia nggak terlalu gelap warnanya nanti. Ini cardamom ya, nanti kita pakai. Kalau emang yang masih punya utuh bisa dipakai 3-5 biji aja. Karena ini saya bubuk, saya pakai 1 sendok teh. Dan nanti juga kita perlu ini saffron itu sedikit aja, sepinch itu sedikit banget, kira-kira 10 helai lah. Nanti kita panasin susunya, ini kurang lebih 80 ml. Nanti kita masukin sedikit si saffronnya, kurang lebih 10 lembar seperti ini ya. Nanti kita panasin di microwave biar nanti keluar wanginya dan keluar warna kuningnya. Nanti kita pakai di atas beras. Nah selain itu paling cuma kita pakai garam. Nah sekarang semuanya biasa bahan-bahannya akan saya cuciin, saya siap-siapin. Setelah semuanya siap nanti kita selesai masak. Seperti biasa sebelum melakukan segala sesuatu, apapun itu libatkan Tuhan. Agar apapun yang tanganmu kerjakan, Tuhan buat berhasil. Dan segala sesuatu yang kita kerjakan juga bisa diberkati dan menjadi berkat. Kalau kita sekarang masak, biarlah makanan ini diberkati dan menjadi berkat buat orang-orang yang tinggal bersama dengan kita. Nah pertama-tama kita kerjain ayamnya dulu ya. Ini ayamnya udah dicuci bersih ya, kita marinasi.
dengan yogurt. Saya pakai 1 cup yogurt. Kalau bisa yogurtnya yang yang Greek biar dia kental. Tapi kalau nggak punya ya plain yogurt juga nggak apa-apa. Ini saya pakai setengah sendok teh paprika bubuk. Ini cuma buat ngewarnain aja biar warnanya cakep. Bubuk kunyitnya juga setengah sendok teh. Sama di sini ada garam masala ya. Garam masalanya saya pakai 1 sendok teh. Karena ini bumbu pokoknya, jadi harus lebih berasa. Saya tambahin sedikit. Nah, terus kalau yang punya cardamom yang bubuk boleh ditambahin, tapi kalau yang nggak punya di skip boleh. Nanti cardamom yang bulat-bulatnya itu kita bisa tumis aja bareng sama bumbu yang lain. Ini karena saya punya bubuk, saya tambahin di sini. Kira-kira setengah sendok teh juga. Nah, ini kita aduk biar rata. Kita marinasi kurang lebih setengah jam paling enggak. Udah rata semua, saya marinasi, terus kita tutup. Bisa kita simpen di kulkas paling enggak 30 menit kalau nggak punya waktu. Kalau punya waktu atau disiapin dulu sehari sebelumnya itu lebih baik. Nah, ini saya simpen dulu di kulkas. Nah, ini ayamnya udah 1 jam saya marinasi ya di dalam kulkas. Ini sekarang siap kita proses masaknya. Nah, ini bahan-bahannya udah saya siang-siangin. Di sini ada coriander leaf, daun ketumbar udah diiris kasar sama daun mint. Nanti ini buat topping aja. Terus tomatnya juga udah saya potong-potong. Cabenya juga udah dipotong-potong. Terus bawang putih sama jahenya udah saya parut, udah dicampur jadi satu ya. Terus ini bawang bombaynya juga saya udah iris-iris kayak gini aja. Nanti dia pas ditumis kan dia akan pecah. Nah, ini nasinya yang tadi saya bilang udah dibikin aron 1,5 cup. Terus si susu sama si saffron udah dipanasin susunya, saffronnya udah saya campur. Nah, ini cairan susunya udah jadi kuning. Nanti kita buat masak nasinya biar ada kuning-kuningnya. Nah, ini tadi saya lupa, kalau nggak punya biji fennel kayak gini bisa pakai biji ketumbar, biji jinten ya, karena ini jintennya udah saya tumbuk semua sama ketumbar, jadi ini saya nggak bisa pakai, saya pakainya fennel. Kalau yang punya jinten boleh dipakai. Nah, ini garam masala yang bumbu pokoknya, sama ini cardamom. Kalau yang nggak punya cardamom bubuk lebih bagus yang cardamom masih butiran satu-satu. Nah, itu bisa dipakai 3-5 butir. Nah, sekarang proses masaknya kita mulai. Itu wajannya di belakang udah panas. Kita bisa masukin 5 sendok makan ya, kurang lebih minyak. Kita bisa masukin bawang bombaynya. Si jahe dengan bawang putih juga kita bisa masukin. Kita tumis sebentar aja ya. Terus kita bisa masukin fennel seed atau si jinten, kira-kira 1 sendok teh. Terus kalau yang punya cardamom atau kapulaga bulatnya juga bisa dimasukin sekarang. Nah, karena saya punyanya bubuk, jadi saya pakai bubuk kira-kira 1 sendok teh juga. Kita aduk. Nah, ini wanginya udah mulai keluar, ciri-ciri khas masakan India. Kita bisa tambahin 1 sendok teh garam masala. Baru tomat sama cabenya. Nah, cabenya ini sesuai selera. Nanti kalau mau yang lebih pedas bisa pakai cabai merah atau cabai rawit. Kalau semua bumbunya udah layu, sekarang ayamnya bisa kita masukin. Kalau udah kayak gini kita bisa tambahin air kurang lebih 60 ml ya airnya untuk kita masak si ayam biar matang, dan kita tutup. Kita kecilin apinya kurang lebih 20 menit untuk matengin si ayam. Nah, ini saya pakai 20 menit ya, udah 20 menit. Kalau ini kan panci saya semi vakum, jadi 20 menit cukup. Kalau panci biasa dari 25 sampai 30 menit ya, nanti takut ayamnya nggak matang karena kan takut di dalamnya masih ada darah-darah gitu. Jadi kalau bisa 25 sampai 30 menit. Nih, sekarang kita lihat udah 20 menit. Tuh ya, udah mateng. Sekarang kita bisa kasih garam. Di sini saya pakai 1 sendok makan garam. Nanti disesuaikan dengan selera aja ya.
karena kan tiap orang juga selera keasinannya beda-beda, sama rasa kadar asin garamnya juga beda-beda. Nah, ini sekarang saatnya kalau garamnya udah larut semua, kita bisa masukin nasi. Ini saya pakai nasi basmati, udah saya masak kurang lebih tadi 10 menit. Ini basmatinya agak coklat karena basmatinya yang untuk diabetes ya. Apinya boleh digedein lagi. Kita kasihin saffron yang tadi udah dicampur sama susu yang dipanasin. Terus kalau yang suka daun mint dengan daun ketumbar boleh ditaruh di atasnya. Kita tutup lagi, kita tunggu matang kurang lebih 10 menit dari saat cairannya mendidih ya. Udah, setelah 10 menit nanti udah matang dan siap disajikan. Nah, ini udah matang ya. Tuh. Udah jadi nasinya. Ini udah bisa disajikan. Nah, kayak gini. Nanti karena ini nasinya agak kuning dari basmati yang untuk diabetes. Jadi kuning-kuning chevronnya kan nggak gitu kelihatan tuh. Nah, ini udah jadi nasinya ya. Selamat mencoba, nanti selamat menikmati di rumah, masakan rumah tapi rasa restoran. Nah, ini saya ada coba yang pakai nasi putih tuh ya, kelihatan saffron kuning-kuningnya. Nanti ini saya tunggu sampai dia matang, nanti kita aduk.